seperti yang sudah terlihat di monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu produk dari Knaf Sealing Solutions, yaitu metal sealing. Dan juga seperti biasa di Product of the Week ini kita akan kehadiran seorang profesional viewer. Nanti saya akan sapa beliau dan juga ada perwakilan dari Knaf sedang dikerjakan. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi Product of the Week kita hari ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa hari ini kita akan membahas salah satu produk dari Knaf Sealing, yaitu Knaf Sealing Metal. Jadi di sini seperti biasa di Product of the Week kita sudah kehadiran profesional reviewer. Dan hari ini kita kedatangan Mbak Novi dari Labo. Selamat siang Mbak Novi. Selamat siang semua. Selamat siang. Oke, terima kasih Mbak Novi sudah membantu menjadi profesional viewer di sesi Product of the Week hari ini. Oke, dan selanjutnya selain Mbak Novi sebagai profesional reviewer, kita juga kehadiran perwakilan dari Knaf Sealing. Di sini ada Bu Jenny Halim. Selamat siang Bu Jenny. Selamat siang Pak Bayu, selamat siang semuanya. Oke, Bu Jenny, kita mungkin langsung masuk saja nih ke pembahasan metal sealing dari Knaf gitu ya. Jadi sebelumnya memang kita sudah tahu Knaf itu adalah sebuah material yang memang bisa digunakan untuk banyak hal nih. Nah, metal sealing dari Knaf ini apa sih keunikannya, dan mungkin kita juga perlu kenal lebih dekat tentang Knaf-nya. Mungkin Bu Jenny bisa langsung memberikan paparannya. Silakan Bu Jenny. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam kenal, salam sehat dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Jenny Halim. Mungkin terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dan ikut berpartisipasi. Terima kasih juga ke Ibu Novi sebagai mungkin teman sharing saya hari ini ya Bu, dan juga terima kasih untuk Katalog Pro yang sudah mengorganize dan sudah memfasilitasi kami untuk di acara ini. Mungkin sebelumnya ada sedikit perkenalan dari kami bahwa hari ini yang akan kami bawakan dari produk Knaf Sealing Solutions adalah produk metal sealing khususnya. Jadi hari ini ada 4 poin yang akan kami bawakan. Adalah pertama, bagaimana pengenalan dari varian metal sealing yang ada dalam Knaf Sealing Solutions, dan kedua adalah bagaimana secara desain looks dari penggunaan dari Knaf Metal Sealing, dan ketiga bagaimana dan tepatnya seperti apa pada saat pemilihan dari material sistem yang ada dalam Knaf Metal Sealing, dan keempat adalah bagaimana pengaplikasian khususnya metal sealing kami dalam desain dari para teman-teman arsitek maupun desainer. Kami mempunyai tagline adalah Your Sealing Our Solutions, di mana dalam artian kami tidak hanya memprovide material saja, tetapi apabila dari teman-teman arsitek atau desainer ataupun dari kontraktor ataupun dari divisi lain membutuhkan solusi dari kami siap. Artinya dalam solusi itu artian dalam misalnya dari Bapak Ibu mempunyai desain, kami akan mencoba memberikan solusi advice kira-kira material apa yang cocok dan sistem aplikasi apa yang cocok sesuai dengan desain dari Bapak atau Ibu. Sekilas mengenai Knaf Group, background perusahaan kami bahwa Knaf Group sendiri adalah perusahaan dari Jerman, di mana untuk Knaf Group sendiri saat ini sudah ada lebih di 86 negara, di mana secara global divisi yang ada yaitu ada Knaf Industries, Insulation, Knaf Jeep dan Knaf Sealing Solution. Sampai saat ini untuk Knaf Jeep dan Knaf Sealing Solution yang ada di region Asia saat ini. Nah, kita masuk lagi ke Knaf Sealing Solutions, di mana sejak tahun 2019 Knaf Sealing Solutions itu ada dengan penggabungan 2 brand yang ada, yaitu dari Knaf EMF dan dari Armstrong Sealing Solutions, di mana mungkin saat ini yang mungkin masih menjadi pertanyaan dari Bapak atau Ibu, wah sekarang sebenarnya apa bedanya? Sebenarnya bedanya adalah di dalam Knaf Sealing Solutions dari Bapak Ibu akan menemukan 2 brand, yaitu dari Knaf EMF ataupun dari Armstrong Sealing Solutions. Oke. Saya akan lanjut. Berikut ini adalah 4 produk portfolio yang ada di dalam Knaf Sealing Solutions, di mana yang pertama adalah Mineral Solutions. Mungkin sebelumnya dari Bapak atau Ibu mengetahui bahwa produk Knaf ataupun Knaf Armstrong basically adalah untuk material mineral fiber, akustik mineral fiber yang tile. Selain produk akustik mineral fiber, kami juga punya beberapa pilihan produk, yaitu Metal Solutions yang hari ini temanya adalah mengenai produk metal dari Knaf Sealing. Selain dari akustik mineral fiber dan metal sealing, kami juga mempunyai produk akustik dari kayu, ataupun yang mungkin lebih dikenal dengan namanya Hera Design. Dan selain itu, kami juga mempunyai sistem solusi di mana dari semua
produk akustik ataupun ceiling yang ada, kami juga memberikan solusi full system, di mana artinya selain daripada panel, kami juga mempunyai complete set untuk rangka yang akan mensupport dari pekerjaan panel ceiling ataupun di dinding. Jadi cukup lengkap ya Bu Jenny ya. Iya, betul. Ceiling ini ya. Ada yang metal, ada yang mineral gitu ya, sampai ada kayu. Ada yang kayu gitu ya. Ya, nah, jadi ini menarik nih yang metal nih. Ya, jadi artinya emang kami memberikan solusi, Pak. Jadi misalnya teman-teman arsitek atau desainer kan mungkin bingung ya, wah kira-kira material apa sih yang cocok untuk ceiling saya ataupun dinding saya sebenarnya. Jadi kita bilang kita one stop solution, Pak. Untuk mungkin segala jenis pekerjaan ceiling ataupun di dinding, khususnya yang berakustik ya, Pak. Oke. Wah, menarik. Silakan Bu, lanjutkan. Ya, jadi karena temanya hari ini metal, jadi mungkin saya akan mengulas lebih dalam lagi mengenai apa aja sih yang ada di dalam range produk dari Knauf Metal Solution. Jadi untuk tipe-tipenya, sistemnya ini kami kategorikan untuk beberapa pilihan. Contohnya seperti ada baffle ceiling, kita bilang mungkin lebih hype-nya sekarang tuh baffle ceiling ya Bapak Ibu. Dan kami juga punya ceiling dengan sistemnya clip-in, lay-in, untuk plank, mungkin ini yang sudah cukup familiar. Misalnya paling gampangnya kita ke mungkin SPBU, Pertamina atau Shell, mereka juga semuanya memakai metal ceiling dengan tipe yang plank. Selain itu juga kami punya produk metal yang mungkin masuk ke interior atau dekoratif ceiling seperti mesh, ada open cell, dan juga ada beberapa pilihan torsion spring ataupun vector. Nah, jadi misalnya dari 4 kategori ceiling yang tadi sempat saya sampaikan, karena hari ini ulasannya lebih fokus untuk metal ceiling, tapi apabila dari Bapak atau Ibu punya pertanyaan di luar metal ceiling, boleh Bapak Ibu mungkin bisa chat ke kami ataupun bisa email pesan sponsor ya Pak. Jadi karena hari ini temanya khusus metal ceiling, tapi kan tidak menutup kemungkinan yang bisa dari habis sesi ini dari Bapak atau Ibu punya kebutuhan atau inquiry untuk produk akustik, produk yang mineral fiber ataupun wood, silakan bisa mengirimkan chat ke kami. Nah, ini berarti jadi kita akan masuk, kenapa sih benar-benar banyak pilihannya ya Bu Jenny ya. Ini nih yang disukain sama desainer atau arsitek nih, seperti Mbak Novi nih. Ini kayaknya Mbak Novi juga mungkin makin banyak pilihan dan makin banyak alternatif ya Mbak Novi ya. Iya. Halo. Iya, halo Mbak Novi. Kita bisa ini ya, langsung review aja ya, Bu Jenny ngobrol sambil kita nanti juga ikut ngobrol ya. Siap, jadi nanti sesinya bareng-bareng ngomongnya ya. Oke. Lanjut dulu Bu Jenny. Silakan Bu Jenny. Siap. Ya, siap. Jadi kadang kan ada jadi beberapa pertanyaan ya, kenapa sih kapan saya harus memilih plafon metal? Sebenarnya ada beberapa key point. Pertama adalah mengenai visual. Kalau misalnya customer kami, contohnya dari teman-teman arsitek ataupun desainer, kadang kan faktor visual itu menjadi salah satu faktor yang mungkin akan menjadi poin utamanya mereka dulu. Misalnya kira-kira dari sisi ukuran modul, edging panelnya seperti apa, apakah warnanya bisa di finishing ataupun di custom, dan secara modul, karena kan sekarang tuh permainan ceiling itu menurut saya sudah cukup atraktif ya, artinya tidak selalu dengan modul yang 60-60 atau 61-20, malah sekarang konsep ceiling itu tidak wall to wall, tapi mungkin ada beberapa floating ataupun hanging ceiling ataupun seperti baffle. Terus kedua dari sisi technical, kalau dari sisi technical kan juga menjadi salah satu, kira-kira kalau misalnya ceiling ini yang terpasang, kira-kira apakah memudahkan untuk aksesibilitasnya enggak gitu loh. Karena kalau beberapa ceiling kan, beberapa customer kalau kami perhatikan sekarang sudah tidak mau ceilingnya itu dibolong-bolongin untuk manhole. Jadi artinya mereka concern pada saat maintenance ataupun pada saat mereka harus buka tutup untuk pengecekan MEP yang di atas, artinya semua panel tuh mereka harapkan sudah bisa dibuka ataupun ditutup. Terus ketiga bicara mengenai acoustic performance, artinya metal itu kan selalu identik dengan material yang hard surface ya. Jadi emang pasti selalu akan jadi pertimbangan juga, kira-kira kalau saya pakai metal ini bisa punya performa akustik nggak? Jangan khawatir Bapak Ibu, artinya untuk semua produk kami akan kami coba fasilitasi sesuai dengan kebutuhan daripada customer kami. Terus berbicara mengenai fire resistant ataupun headcare, kami sudah bercertified, artinya semua untuk poin-poin ini kami sudah bersertifikasi, artinya ini aman untuk secara fire resistance-nya ataupun dari sisi untuk clean room-nya. Terus ketiga, sebenarnya ini salah satu yang selalu menjadi poin utama dari teman-teman Bapak Ibu. Misalnya kira-kira harganya bagaimana, budgetnya seperti apa. Sebenarnya artinya kami juga punya opsi material metal ceiling kami ada pilihan dengan material yang steel ataupun dari aluminium. Terus berbicara mengenai durability. Pertanyaan pamungkas. Contohnya,
Oh ya Pak, itu selalu pertanyaan nomor satu sih Pak. Kira-kira budgetnya harganya seperti apa? Karena UUD ya Pak. Terus tapi kan balik lagi semuanya ada harga ada barang. Contohnya lobby sekarang mungkin kalau kita melihat lately ini belakangan ini lobby-lobby office ataupun lobby-lobby gedung tuh lebih prefernya menggunakan material yang heavy duty dengan harapan tidak banyak maintenance ataupun perbaikan-perbaikan yang disebabkan mungkin karena kebocoran ataupun ada perbaikan-perbaikan yang sebenarnya tidak perlu. Jadi kalau berbicara mengenai metal, artinya emang diharapkan itu menjadi satu poin plus mengenai masalah durability-nya. Itu. Dan yang menjadi faktor yang juga paling penting adalah mengenai warranty. Kalau dari kami sendiri, karena kami semuanya full system, mulai dari panel berikut dengan rangka, jadi kami menawarkan dari kami ada benefit bahwa ada warranty terhadap produk kami. Warranty terhadap material ya, Bapak Ibu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bicara mengenai technical support. Technical support itu dalam artian bahwa misalnya yang kami butuhkan dari teman-teman khususnya arsitek atau desainer pada saat awal perancangan adalah pastikan dari teman-teman butuh advice kira-kira tipe mana sih yang cocok. Misalnya kalau saya punya desain, sebenarnya langkah pertama yang bisa kami lakukan adalah kami akan memberikan advice material dulu. Setelah itu akan berlanjut dengan misalnya dari teman-teman arsitek atau desainer membutuhkan detail gambar ataupun CAD, kami bisa membantu dengan solusi itu. Jadi artinya ini beberapa benefit yang kami coba tawarkan ataupun kenapa sih harus memakai metal ceiling khususnya Knauf ya Bapak Ibu ya. Bu Jenny, saya bisa nanya dulu Bu. Halo, ya. Tadi kan Ibu udah jelasin ini ya, tadi ada appearance, ada technical, ada dari value. Nah itu kan ada beberapa tipe gitu loh. Nah, untuk dari Knauf sendiri ada misalnya khusus nggak? Misalnya kalau yang tipe ini sebaiknya untuk di ruang ini, atau misalnya yang kayak mungkin yang metal bagusnya untuk di outdoor, apa di semi outdoor, apa di indoor, atau mungkin mungkin kan beberapa kayak misalnya yang baffle cocoknya emang dia bagusnya untuk yang di dalam atau yang di luar gitu, atau semua bisa di-apply di setiap ruang gitu. Maksudnya misalnya tadi antara indoor sama outdoor. Sama saya mau nanya itu tadi kan kalau misalnya kalau selama ini ya, kalau kita material outdoor dipakai di indoor sih biasanya aman ya. Kalau dibalikan kadang nggak semua material indoor bisa di-apply di outdoor. Nah kalau dari metal ceiling Knauf sendiri gimana Bu? Apakah mereka juga bisa dibagi berdasarkan misalnya indoor dan outdoor gitu, atau memang semua bisa di-apply di masing-masing ruang tersebut? Gitu dulu Bu. Kalau itu ya, sebenarnya secara prinsipnya kalau mungkin untuk indoor atau interior sebenarnya sih tidak ada jadi isu ya Bu. Artinya semua tipe itu bisa di-apply untuk semua tipe produk dari Knauf metal ceiling itu bisa di-apply untuk di area indoor Bu. Kecuali misalnya untuk area semi outdoor, kebetulan kami tidak ada produk yang untuk fasad ya Bu. Jadi kalau misalnya pun di-apply untuk area teras ataupun kanopi yang di luar untuk semi outdoor, sebenarnya kami punya mungkin dengan tipe yang clip in ya Bu. Kenapa clip in? Karena artinya kan itu dengan sistemnya dijepit. Artinya kalau misalnya pun ada angin, itu sebenarnya aman Bu. Itu jadi, tapi kalau misalnya tipe lay-in kami apply untuk di luar atau di semi outdoor itu tidak cocok. Biasanya emang kami mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan sih Bu. Terus kedua, misalnya contohnya kalau Ibu tadi ngomong ada menyinggung soal baffle, sebenarnya baffle emang lebih masuknya untuk ke desain yang mungkin ada double fungsi ya Bu, selain desain fungsinya sebagai plafon, tapi dia juga sebagai dekoratif Bu. Karena kan sekarang saya lihat konsepnya dari teman-teman arsitek atau desainer itu kan lebih ke open ceiling ya Bu. Artinya kalau misalnya pengen punya ceiling yang juga bagus, yang menarik, tapi juga punya fungsi untuk menutup dak, kadang kan dak itu juga cukup mengganggu ya Bu. Misalnya terekspos itu kan sebenarnya ada sesuatu visualisasi yang agak kurang menarik. Jadi sebenarnya emang dari kami sendiri punya beberapa opsi, selain punya fungsi sebagai penutup, kami juga punya fungsi akustik ataupun sebagai estetika saja. Itu balik lagi sebenarnya ke kebutuhan sih Bu. Oke. Itu Bu. Ini jadi nggak sabar ngeliat karyanya yang Mbak Novi ya. Nah ini langsung. Iya betul. Ramai banget kayaknya nih ya produk-produknya Bu Jenny, banyak banget. Berarti bisa berhari-hari dong ya Pak ya kalau diulas semua. Oke, silakan Bu Jenny. Ya, kenapa kita highlight mengenai acoustic performance? Kadang karena kami beberapa kali menghadapi pertanyaan dari teman-teman khususnya arsitek atau desainer, pasti dia akan bertanya, kalau saya pakai metal berarti tidak punya fungsi akustik dong. Sebenarnya kalau misalnya dari desain memilih dengan tipe yang plain non-perforated, emang itu tidak mempunyai fungsi akustik. Tapi kalau misalnya dari awal kami sudah diinfo bahwa, wah saya mau pakai ceiling metal tapi juga punya fungsi akustik, jadi emang kami mengarahkan untuk yang
punya perforasi ataupun yang perforated. Itu. Jadi artinya kalau misalnya dari Bapak Ibu punya ceiling tapi juga punya fungsi akustik, artinya don't worry, artinya kami juga bisa memberikan solusi itu tapi dengan tipe yang perforated. Itu. Terus yang kedua, karena bicara mengenai desain, artinya pun biarpun warna kami standarnya putih ya Bapak Ibu, tapi kami juga bisa memberikan solusi lain, yaitu dengan warna yang di custom ataupun dengan wood effect. Emang yang paling sering sih saat ini yang wood effect ya, artinya kalau ceiling yang terlalu putih kan kesannya kadang wah terlalu monoton, tapi misalnya kami pun juga ada beberapa pilihan dengan misalnya kan ada beberapa yang corporate color ya, artinya itu pun juga bisa di custom seperti itu. Itu pewarnaannya sistemnya gimana itu Bu? Pakai apa Bu ya? Kalau pewarnaannya? Untuk semua finishing produk kami itu powder coating. Jadi itu coating. yang kalau yang itu termasuk itu. Yang wood tadi, yang wood sekarang kayaknya kan lagi ngetren ya pasti ya, semua penampakannya wood padahal bukan wood gitu ya. Ya, semuanya powder coating Bu. Jadi itu sebenarnya yang membedakan produk kami dengan produk yang lain, bahwa produk kami itu finishingnya tuh di powder coating. Artinya secara dari sisi keawetan dari coatingnya juga terjamin. Terus kedua juga misalnya kan sering yang menjadi isu, wah kalau saya pakai metal berarti ada kemungkinan karatan dong. Sebenarnya jadi saya sudah menjawab ya, karena ini sering yang ditanyakan Bu. Jadi artinya sudah ada itu ya. Iya, sudah terprogram Bu. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah isu dari produk kami karat itu sebenarnya sangat-sangat minim Bu, karena dari produk kami sendiri kan itu ada modul ya Bu. Jadi pada saat modul itu sendiri sudah dipotong baru kami powder coating. Kalau misalnya kan ada beberapa mungkin kalau yang Ibu tahu kan ada yang mereka menamakan produk mereka pre-coat, kalau kami tidak, kami sudah langsung powder coating. Terus saya lanjut lagi untuk mengenai produk range dari kami. Kalau tadi kan lebih ke penjabaran secara mungkin technical properties-nya ya Bapak Ibu ya. Ini udah masuk ke dalam tipe-tipenya. Yang pertama adalah metalworks lay-in. Sebenarnya ini yang paling standar ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kalau pernah ke office kan sering lihatnya, wah panel ceilingnya tuh modular nih yang 60-60 atau 61-20. Itu juga bisa dari beberapa bahan. Kalau kebetulan dari kami punya adalah metalworks lay-in, di mana secara modul panel standarnya itu adalah 60-60 ataupun 61-20. Tapi kalau misalnya ada custom size itu juga available. Itu, dan dari kami juga memberikan opsi dari bahannya metal ataupun aluminium. Nah, terus kelebihan lainnya kalau misalnya dari Bapak Ibu kan sering melihat, wah saya maunya panel saya tuh agak minimalis ceiling saya. Jadi sebenarnya ada opsi dengan pilihan dengan rangka yang slim, yang T15. Jadi untuk pemasangannya bisa dengan dua tipe rangka, yang T24 lebar 2,4 cm ataupun dengan yang kecil di 1,5 cm. Nah, apa sih kelebihannya dengan memakai metal ceiling dengan sistem yang lay-in? Pertama sudah pasti adalah cost efisiensi. Sebenarnya ini yang paling ekonomis ya, karena hanya dengan menggunakan rangka yang T-grade system. Terus kedua, karena mungkin dari Bapak atau Ibu bisa lihat, jadi rangkanya itu terekspos. Kalau terekspos itu berarti artinya untuk masalah maintenance, jadi dia tuh simple untuk diakses. Jadi sebenarnya panelnya itu sistemnya cuma ditumpangi aja atau ditaruh di rangka, jadi sewaktu-waktu mau dibuka tutup itu tinggal diangkat saja panelnya. Jadi ini adalah kelebihan dengan menggunakan sistem dengan yang lay-in. Bu Jenny, maaf saya ini ada sedikit pertanyaan Bu. Tadi Bu Jenny sempat sampaikan ada pilihan yang metal dan juga aluminium Bu. Nah, perbedaannya selain dari sisi beratnya gitu ya Bu. Itu perbedaannya apa lagi ya Bu ya untuk metal dan aluminium? Sebenarnya kalau pertama emang dari bahannya steel kan emang lebih berat Pak. Cuma kadang ada beberapa orang yang concern terhadap misalnya untuk pembersihan Pak. Contohnya ya Pak, kalau di area-area kitchen kan mereka tuh untuk pembersihannya tuh kan cukup sering ya Pak. Jadi mereka memilih wah lebih aman saya memakai dengan material yang aluminium saja. Itu. Lebih ke arah itu sih Pak. Pertama dari sisi keringanannya, kedua dari masalah durability-nya ya Pak. Misalnya kalau aluminium kan kalau dibersihkan, biarpun semuanya sama aja ya Pak di powder coating Pak, tapi kan orang merasa akan lebih secure kalau dia memakai dengan yang produk aluminium. Gitu. Itunya rangkanya sama apa beda Bu? Rangkanya sama Bu. Sama ya? Ya, yang membedakan sebenarnya panelnya saja Bu. Panelnya aja ya? Betul. Itu Bu kalau misalkan sekarang kan banyak ya kantor-kantor mau direnov gitu, mereka misalnya kondisi sekarang udah ada terpasang misalnya plafon akustik gitu, misalnya nanti kita mau ganti pakai ini nih, pakai gitu ya. Itu kira-kira si rangka itu bisa dipakai atau semua harus
buang dan ganti, atau tergantung misalnya kondisinya masih dalam kondisi bagus, apakah sistem mental sealing yang udah ada itu masih bisa masuk sama si panel-panelnya ini Bu? Oke, sebenarnya rangkanya itu sama dengan yang dipasang untuk akustik biasa ya Bu. Sebenarnya yang pertama kita lakukan adalah kita mencoba mengecek Bu, apakah rangka ini masih bagus ataupun masih layak untuk misalnya dipakai Bu. Kalau secara pemasangan ataupun tipenya itu sebenarnya sama aja sih Bu. Itu. Jadi tidak ada misalnya harus yang khusus. Sebenarnya dengan sistem yang lay-in ya Bu, tidak ada yang khusus Bu. Berarti masih bisa dipakai ya Bu ya? Masih bisa selama masih bagus ya Bu ya. Ya, selama masih bagus, sama misalnya ukurannya kan mungkin masih yang standar misalnya 60 atau 60 120 gitu ya. Betul, betul Bu. Itu pasti tentu dari tim Knaufnya pasti udah survei dulu gitu ya, mungkin ya, lihat kondisinya apakah ini dia masih sesuai atau gimana gitu ya Bu ya. Benar. Sebenarnya yang membedakan sebenarnya di panelnya aja sih Bu. Karena kalau untuk di panel kan emang secara standar kami, kalau mungkin Bapak atau Ibu bisa lihat, dia ada yang bevelnya Bu, kecuali emang ada request khusus maunya yang square. Jadi kalau ini kan semuanya berbevel Bu. Itu. Jadi semuanya untuk rangkanya tidak ada masalah. Paling pada saat Ibu order panel itu jangan lupa untuk mention bahwa saya maunya panelnya misalnya untuk yang rangka besar. Jadi semuanya akan disesuaikan Bu. Itu. Oke, siap. Lanjut Bu. Thank you ya Bu. Nah, ini beberapa contoh yang sudah teraplikasi. Ini beberapa contoh proyek yang ada di Indonesia, yaitu mungkin bisa dilihat ini dengan menggunakan metal lay-in 6060 perforated yang warna putih. Ini di AIA Tower dan di Plaza Mandiri. Ini untuk yang di ITB dengan yang finish kayu. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Bayu, kenapa sih mereka memilih yang aluminium sebenarnya untuk memudahkan pada saat mereka pembersihan sih Pak. Itu. Iya ya Bu, ini berarti benar-benar warnanya itu bisa di custom ya Bu? Iya, benar Pak. Jadi ya, karena kan sekarang arsitek sekarang kan menurut kami mereka tuh benar-benar sangat kreatif ya. Artinya mungkin kalau dulu tuh ceiling tuh selalu identiknya warnanya kotak-kotak dan putih, tapi sebenarnya sekarang ini malah boleh dibilang sudah sangat jarang ya Pak. Malah modelnya pun sudah cukup bervariasi, tidak seperti model-model ceiling zaman dulu. Itu. Jadi emang bravo buat teman-teman arsitek kita Pak, karena mereka sudah cukup bagus lah, udah mulai banyak inovasinya ya Bu Novi ya. Ya betul. Ini berarti tadi kalau mau kita maintenance tadi lebih mudah ya Bu ya, kalau yang buat ini ya. Kalau atap-atap metal tuh kan kayaknya kalau plafon gypsum biasa kan kita harus berapa tahun sekali ngecat atau gimana, atau misalnya ada yang lubang perlu diganti satu modul gitu. Ini kalau misalnya ada mungkin satu atau dua panel yang rusak atau gimana, bisa replacementnya seperti apa itu Bu? Ya sebenarnya kelebihan yang lainnya, contohnya Bu, karena tadi Bu bicara soal gypsum, kalau gypsum ada paling gampang kan sering terlihat bocor ya Bu. Misalnya kalau ada kerusakan ataupun bocor berjamur, kan emang benar mereka lubangin satu lubang Bu. Tapi pada saat dia harus mungkin mengkompon lagi atau menutupi lagi kan, kalau dia tidak cat semuanya full ceiling kan kelihatannya jelek ya Bu. Jadi mau tidak mau kan dia harus mencat semua full satu ceiling. Kalau kami itu cukup diganti panel per panel sesuai dengan yang akan diganti Bu. Itu jadi pertama secara cost efisiensi itu kan juga lumayan ya Bu, daripada dia harus melakukan banyak pekerjaan lagi. Sebenarnya ini cukup dan bisa digantikan oleh misalnya ini gedung Bu, bisa langsung digantikan oleh BM-nya Bu, tanpa harus misalnya memanggil kontraktor ataupun dari kontraktor ceiling ataupun dari main kontraktor. Itu jadi artinya ya mereka bisa lakukan sendiri tanpa harus spesialis. Pergantian mudah. Jadi mungkin kalau lebih aman malah kita kayak beli keramik kali ya, di spare berapa 10% atau 5% gitu ya, mungkin untuk misalnya kalau kita mau dicat warna ini nih misalnya wood nomor sekian gitu kan, berarti daripada kita misalnya kan itu pasti takes time kan, misalnya kita harus nunggu kan, karena mereka kan tadi aslinya emang warnanya kan putih biasa ya. Apa alangkah lebih baik misalnya kita kalau beli kan kayak kita spare gitu kan untuk perbaikan ke depan gitu ya, lebih aman gitu sepertinya ya Bu ya, secara sistem. Iya, idealnya harusnya sih seperti itu Bu. Artinya kan pihak gedung tuh sudah punya buffer stock ya Bu. Misalnya sewaktu-waktu dia ada penggantian, sebenarnya mereka udah bisa langsung ganti sendiri sih Bu. Itu khususnya apalagi yang custom ya Bu. Kalau yang standar mungkin nggak jadi soal ya Bu. Tapi kalau udah bicara custom, artinya kan dia harus butuh waktu lagi buat kami inden.
Ini Bu Jenny barangnya berarti impor kan ya? Karena ini belum ada kompetisi ya. Ya. Oke. Kami full import Bu, tapi misalnya ada beberapa item kami juga ready stock sih. Itu. Paling yang tipe-tipe standar biasanya. Oh, oke. Baik, boleh silakan lanjutkan. Ya, lanjut. Oke. Ya. Kalau ini masuk ke Metalworks Vector, sebenarnya untuk secara prinsip pemasangan rangkanya sebenarnya sama dengan yang lain. Cuman bedanya ini, kalau tadi kan sistem panelnya tuh ditumpangi ya Bapak Ibu, kalau ini sistemnya tuh dijepit. Kelebihannya daripada sistem ini adalah pertama dia akan conceal looks. Conceal looks itu artinya dia tidak akan kelihatan frame. Kalau tadi kan Bapak atau Ibu masih bisa melihat full daripada si rangkanya ya. Jadi ini dengan rangka yang sama tapi sistem panelnya itu dijepit seperti ini. Jadi yang kelihatan tuh adalah celah sekitar yang 6 mili. Kalau tadi kan yang kelihatan rangkanya, kalau ini yang kelihatan celahnya. Itu yang membedakan sebenarnya antara yang tadi lay-in ataupun dengan vector system. Ini udah nggak ada bantuan aksesoris lain sama sekali ya Bu ya? Tinggal jepit gitu aja tadi ya sistemnya ya? Iya benar. Ya, paling dari panelnya sendiri ada spring sih Bu. Ada spring clip itu. Ya. Oke. Kalau ini yang torsion sebenarnya perbedaannya secara ini yang membedakan sebenarnya sistemnya ya Bu, secara materialnya sama, cuman kelebihan daripada torsion spring ini adalah pertama kalau Ibu lihat kan modulnya itu benar-benar custom ya Bu. Ada kalau tadi kan 60-60, 61-20, kalau ini bisa sampai dengan panjang 2,4 meter. Dan kelebihan lainnya dia bisa dibikin dengan modul yang kreatif. Contohnya bisa dengan segitiga, heksagon, ataupun dengan semacam jajaran genjang. Itu jadi artinya emang kami memberikan solusi desain. Kalau ini kan lebih masuk untuk ke ranah desain Bu. Artinya kalau misalnya dari teman-teman punya desain yang cukup kreatif atau yang variatif, jadi at the end kami akan memberikan advice kira-kira sistem ini yang cocok dengan misalnya dari desain Bapak atau Ibu. Dan nextnya kami punya tipe namanya Metalworks Clip-in, di mana ini udah berbeda sistem ya Bu, udah berbeda material, perangkaannya sudah berbeda. Kalau ini kita bilang sistemnya tuh dijepit. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, contohnya saya kemarin ada project, kebetulan dia mau pasang di area kanopi di lantai 4. Jadi mereka tuh minta, Bu kira-kira kalau saya mau pasang ini tipe-tipe dari metal ceiling yang dari knob ceiling yang cocok tuh apa? Jadi kami memberikan advice dengan sistem ini Bu. Karena kan kalau di lantai 4 apalagi di semi outdoor pasti kan ada kemungkinan angin ya Bu. Jadi untuk ceiling ini cukup aman karena dia itu dijepit oleh kita bilangnya dari hanger ataupun dari yang carrier ini. Si carriernya ini nempelnya pakai apa Bu? Terhadap kebangunannya. Jadi kalau panel ini kan ini ada DP12 carrier ya Bu, jadi dia yang menjepit antara si panel dengan si carrier ini Bu, jadi ada hangernya. Nah, jadi kalau misal pun ada pertanyaan, kira-kira ini bisa dibuka nggak sih? Sebenarnya bisa, cuma emang membutuhkan alat untuk pembukanya, membutuhkan tools yang khusus. Itu. Ini beberapa contoh yang dipasang di teras. Kebetulan ini dipasang di teras yang di Plaza Mandiri, dan kami juga baru menyelesaikan untuk teras yang ada di RSUD Banten. Kalau yang membedakan sebenarnya yang agak sedikit khusus dari yang RSUD Banten ini, dia tuh request untuk size-nya tuh lebih kecil, di ukuran 30x60 dan disusun dengan model susun bata. Bata ya. Itu kalau dari nutnya sendiri ada perlu itu nggak Bu ya? Kayak muai susut untuk metal atau itu? Kalau aluminium mungkin nggak terlalu banyak ya. Kalau metal yang besinya mungkin agak lebih muai susutnya lebih ekstrim daripada aluminium. Ada ketentuan khusus apa memang itu si material udah cukup aman dari segi muai susutnya itu Bu? Kadang takutnya kan ada yang muai terus rata kelihatan. Jadi jaraknya ya Banov. Ya nut-nutnya si garis-garisnya itu aman ya Bu ya? Aman Bu. Jadi kalau Ibu lihat secara detail kita tidak rapat benar Bu, tapi masih ada gap Bu atau yang di sini. Jadi antara panel ke panel tuh ada celah sih Bu. Dan biasanya emang untuk muai susut sampai sejauh ini tidak pernah ada isu sih Bu. Karena kan dia material solid ya. Kan Bu bilang buat fasad itu expose langsung. Ya. Relatif aman ya Bu ya. Oke.
Nah, ini ke plank ini mungkin yang umum Bu. Jadi kalau untuk plank kami ada yang dengan sirip ataupun dengan yang langsung Bu. Langsung tuh dalam artian tuh dia tuh menjadi satu kesatuan dengan gap yang sangat kecil. Nah, seperti jadi ini beberapa yang teraplikasi dengan sistem yang Ibu bisa lihat ini juga di custom dengan warna kayu Bu, dengan motif kayu. Dan kelebihannya kami punya plank dengan ukuran lebar yang 30 Bu. Kadang kan kalau untuk siling-siling tinggi kan maunya, wah jangan terlalu kecil ya, kalau kecil kan kelihatan dari bawah tuh makin tambah kecil ya Bu. Jadi kami punya kelebihan, kami punya plank yang dengan ukuran lebar yang 30 cm Bu. Jadi biarpun terpasang di atas dengan siling yang cukup tinggi, artinya masih terlihat, oh ternyata jalur itu masih secara estetikanya tuh masih bagus gitu. Kalau untuk endingnya Bu, ini kan kadang beberapa kan kita perlu ending ya, apa kayak material ending, apakah ada apa profil-profil khusus atau gimana biasanya tuh Bu? Mungkin kan apa berbatasan sama ruang lain atau dia berhenti di situ ketemu dinding, ada kira-kira ada profil atau apa penyelesaiannya seperti apa itu Bu? Arsitek kan biasanya kadang nggak mau kelihatan untuk profil banget gitu kan, kayaknya maunya mungkin kayak tali air atau apa seperti itu. Biasanya gimana Bu? Untuk profil khusus biasanya sih tergantung balik lagi terhadap konsep desainnya ya Bu. Jadi ada, kalau dari pengalaman kami sih biasanya kalau yang simple emang dengan yang kita bilang wall angle L ya Bu. Jadi dia itu sebagai perimeter pinggir, sebagai penutup pada saat di closingan di dinding. Ataupun kalau misalnya dari Ibu maunya, saya maunya kelihatan ada tali air nih, bisa dengan pilihan list tepi yang bentuknya W Bu. Oh ada berarti ya Bu ya? Itu. Ya. Ada. Mungkin kan kalau kita tadi beberapa lihat desain, mungkin kalau yang hanging atau yang floating kan dia emang standalone gitu ya, dia berdiri sendiri gitu ya. Jadi kan emang apa beda sama yang misalnya tadi saya bilang kan tetap sama ruang atau ending selesai di dinding seperti apa gitu ya. Kalau ya betul. Mungkin Ibu belum masuk kali ya. Gimana? Yang ke apa produk-produk tadi yang sempat lihat saya kayaknya kan ada yang bisa standalone gitu ya dia ya. Jadi kayak langsung ke apa namanya dia struktur diri gitu ya, nggak hanya kayak yang apa namanya yang kotak-kotak biasa ini. Itu udah masuk ke spesialis ceiling sih Bu. Kalau ini mungkin masih ceiling-ceiling yang umum ya Bu, yang maksudnya yang standar dari kategori metal ceiling. Jadi kalau tanah kita udah masuk ke ini lebih ke seperti dekoratif ceiling ya Bu. Kalau Ibu lihat kan ini bentuknya mesh ya. Kalau kami pernah lihat keren ya Mas. Makanya sekarang kita cukup mengapresiasi teman-teman arsitek di sana, artinya ceiling tuh sudah tidak seperti ceiling zaman dulu Bu. Kalau ceiling zaman dulu kalau nggak gypsum, biarpun kami punya grup divisi gypsum ya Bu, tapi kalau bicara mengenai material inovatif sebenarnya emang ini masuk ke dalam kategori material inovatif. Artinya ini bisa sebagai penutup ceiling tapi juga bisa berfungsi sebagai salah satu bagian dari dekoratif Bu. Kadang kan ada beberapa kita lihat bagian bangunan, dia pengennya secara overall desainnya keren, tapi dia mungkin juga bingung kira-kira saya pakai material apa, jadinya material itu jadinya banyak. Gitu, Bu. Tapi itu masalahnya kita Bu, pasti Bu. Ya maunya menghemat, kita nggak tahu materialnya apa. Niatnya mau menghemat Bu, tapi jadinya endingnya malah overcost. Jadi sebenarnya dari material kami udah gitu jadinya nggak bagus. Kan tebel. Betul Bu, itu sebenarnya semua dari kebutuhan dari proyek ya Bu. Artinya kalau tadi ceiling itu kan mungkin sudah standar ya Bu. Tapi kalau berbicara mengenai ceiling khusus, artinya emang kita mencoba kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman arsitek ataupun desainer. Artinya contohnya ini juga mungkin yang sering jadi open ceiling ya Bu. Artinya kalau misalnya bicara akustik, sebenarnya kan ini sebenarnya tidak berfungsi, tapi tenang aja kalau misalnya dari awal dari teman-teman arsitek desainer sudah punya inquiry khusus, misalnya saya mau pakai ini tapi juga berakustik loh, artinya sebenarnya kami akan menyiapkan material atau insulasi di ceiling itu sebagai material yang mengabsorb suara itu. Jadi emang dari kami sendiri berharap info dari awal, jadi sebenarnya itu bisa dikondisikan dari awal itu. Oh, jadi pengadaan tambahan akustik di atasnya itu masih mungkin kan ya Bu Jenny ya, berarti ya? Contoh seperti yang metal workbench ini ya Pak?
masih memungkinkan. Karena kan kami itu one stop solution, Pak. Artinya misalnya dari looks bawahnya maunya pakai mesh tapi tetap berfungsi akustik, artinya kami punya produk yang bisa mengcover itu. Oke. Baik, silakan Mbak Novi. Itu tadi kalau lihat banyak lampu di situ berarti kita kayak itu dulu ya Bu ya. Mungkin kita bisa misalnya dari arsitek kita desainnya kayak gini, kita mau apa namanya? Udah ada titik lampu, udah ada perhitungan dari orang ME, titik lampu di sini, sprinkle di sini gitu kan. Terus nanti berarti apa kita kasih gambar kerjanya ke Bu Jenny gitu mungkin, terus nanti itu ya di apply masuk terhadap desainnya. Misalnya ini saya mau pakai mesh, ukurannya yang misalnya 60-120 gitu ya. Berarti nanti dari Bu Jenny nanti yang apa kayak nanti ini semua aplikator dari Bu Jenny ya? Untuk yang pemotongan speaker, lampu ataupun mungkin dari ME equipment itu sebenarnya sih dari aplikator ya Bu. Cuman kalau selama ukurannya kecil ini kan sebenarnya masih dalam ukuran di dalam panel Bu. Kecuali ukurannya sudah besar-besar, artinya emang sudah harus dikondisikan oleh pihak ME bahwa mereka tuh punya perkuatan sendiri Bu. Jadi jangan sampai beban yang mereka tuh dibebankan ke plafon kami. Jadi tetap mereka sudah punya kekuatan sendiri dan punya penggantung sendiri Bu. Itu. Tapi kalau untuk mungkin sedikit menambahkan Mbak Novi, Bu Jenny, apa kalau untuk ini kan kayak ada exhaust, ada titik lampu atau sprinkle, itu kan berarti perlu dibolongin tuh Bu, apa namanya ceilingnya. Nah untuk yang metal ceiling harus dari awal si perencana atau arsitek sudah memberikan gambar desainnya Bu, gitu. Jadi nanti dari manufaktur dari pabrik kenaf ceiling yang sudah datang dengan titik-titik yang tinggal dipasang aja di perlengkapan ME-nya Bu, ME-nya. Enggak Pak, jadi untuk pemotongan tetap semua dilakukan desain. Jadi karena kan pasti kan untuk marking dan lain-lain kan semua dilakukan di lapangan ya Pak. Apalagi seringkali orang ME itu suka berubah-berubah Pak. Jadi artinya emang diharapkan semuanya itu dilakukan di lapangan, dan kebetulan rekanan dari aplikator kami sih sebenarnya sudah cukup handal ya Pak. Artinya mereka sudah punya potong sendiri dan mereka sudah biasa untuk menghandle untuk alat-alat semen ini kan udah umum ya Pak. Di ceiling tuh pasti kan akan ada kebutuhan gitu. Jadi emang nggak ada masalah sih Pak sama sekali. Ya asal yang menjadi isu cuma satu Pak, Bu, artinya kalau sudah di marking atau dibolongin ternyata ada perubahan atau penggeseran, ya maaf kata itu sudah tidak bisa ditambah lagi ya, berarti harus diganti panel, itu aja. Dengan solusi di las mungkin gitu Bu, bisa ditambal gitu? Nggak bisa Pak. Oh tetap nggak bisa Bu ya? Tetap nggak bisa. Oke, silakan Bu Jenny. Jadi untuk patternnya sendiri kami bagi untuk menjadi beberapa tipe, dan ini diharapkan untuk tipe ini sudah confirm dari awal pada saat kami order itu. Dan untuk pemasangannya pun sangat gampang. Jadi kalau Bapak atau Ibu melihat ini sistemnya itu sebenarnya kami dengan sistem pakai rangka T-grade tadi yang sama dengan yang lay-in ataupun dengan ceiling akustik yang biasa. Jadi sistemnya tuh cukup ditumpangi aja di dalam rangka. Jadi kalau bicara mengenai maintenance berarti artinya ya bisa dibuka satu persatu panel itu. Ini juga satu kombinasi yang sangat menarik di mana Bapak atau Ibu bisa lihat. Jadi ini dua warna. Jadi kalau warna standar kami putih, dan ini kebetulan dari pihak customer-nya minta diwarnai dengan warna orange. Nah, ini kita juga punya ceiling yang dengan open cell ceiling. Sebenarnya ceiling ini juga sudah cukup banyak dipakai ya. Kebetulan kami sering juga mendapatkan inquiry untuk ceiling ini. Cuman bedanya sekarang kan banyak dilakukan dengan manual ya Bu. Artinya apakah mereka dengan plywood mereka dibentuk kotak-kotak ataupun dengan berbagai material. Tapi kalau dari kami itu sudah bermodul Bu. Artinya pertama dari sisi estetikanya sudah lebih rapi. Kedua untuk secara pemasangannya pun sangat mudah. Itu bayang saya kalau buat yang pasti lebih ya Bu ya. Kalau buat satu ruangan gitu misalnya, tadi kalau lihat mungkin di teras atau di mana, mungkin waktu yang dibutuhkan berapa lama tuh Bu maksimal? Saya bayanginnya cepet banget itu masang kayak gitu. Selama si desain udah siap, ruangnya udah disiapin, ini si lampu-lampu kabel-kabelnya udah oke semua gitu. Kalau mulai masuk kira-kira perlu berapa hari itu? Nggak lama pasti ya itu. Selama kondisi lapangannya siap, dalam artian siap itu ME-nya semua sudah settle ya Bu. Biasanya sih kalau kemarin sepertinya kayaknya yang tadi ya yang saya tahu, kebetulan saya ikutin Bu ya RSUD Banten, kayaknya sekitar 1 bulanan sih Bu.
Itu pun pakai nunggu, Bu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tidak menunggu itu langsung, harusnya hitungan minggu sih udah jadi sih. Cepet ya. Oke. Lumayan memangkas waktu banget ya, Bu Jenny ya? Benar, artinya kalau untuk project yang crash program kan artinya mereka maunya cepat dan rapi. Jadi sebenarnya artinya selama itu semua terkoordinasi dengan baik, itu sih cepat sih Pak. Dan disarankan emang panelnya itu kan sebenarnya tinggal taruh Pak. Jadi artinya itu bisa jadi ya sehari 2 hari pun sudah selesai Pak, dengan luasan yang mungkin berapa ratus meter tuh itu bisa tercover sih. Oke. Nah, dan next tadi bicara mengenai open cell, kami juga baru supply ke project yang OJK Palu, di mana ceiling yang mereka pakai itu waktu itu open cell dengan yang modul 62020 yang seperti ini Celio C9. Dan mereka request dengan warna hitam, artinya untuk open cell ataupun semua ceiling kami itu rata-rata bisa di custom itu, dan panelnya itu warna hitam. Itu di atasnya apa itu Bu? Gypsum Bu, gypsum ceiling. Jadi dia tidak mau terdispose. Jadi setelah gypsum ceilingnya semua sudah jadi, baru mereka pasang dengan open cell Celio ini. Jadi lebih ke dekoratif ya kalau yang ini ya? Benar Bu. Ini kita masuk ke yang baffle, mungkin ini juga cukup happening ya. Yang kami rasakan emang banyak sekali saat ini ceiling-ceiling tuh maunya baffle ceiling. Mungkin konsepnya sekarang ke industrial ataupun minimalis, jadi mereka maunya tetap mempunyai ceiling, tapi bukan ceiling flat yang seperti umumnya, tapi yang baffle ceiling. Kalau mungkin yang paling umum kayaknya teman-teman arsitek suka ngomongin strip ceiling ya Bu. Jadi mereka bilang, iya ada strip ceiling nggak? Jadi sebenarnya dari kami sendiri pun kami emang punya pembagian dari jenis materialnya. Kalau ini dari extruded baffle, artinya dia lebih untuk solid. Baffle-nya itu solid seperti ini yang sudah terpasang. Oh solid, nah, itu kalau ya, bicara solid ya itu ya? Dia, yang ini solid Bu, jadi dia extruded. Terus kenapa kami juga ada tipe yang lain dengan baffle yang extruded VP500, karena kami mencoba menjawab apa kebutuhan dari teman-teman ataupun customer kami. Pasti kan ada jadi tanyaan, kalau saya pakai baffle ini kira-kira akustiknya dapat nggak? Jadi sebenarnya menjawab pertanyaan itu kami punya tipe namanya VP500, di mana untuk ceilingnya sendiri itu dia perforated Bu, dan ada insulasi di dalam baffle ini. Oh oke. Nggak terlalu kelihatan berarti ya dari segi penampakan, dari segi visual nggak terlalu kelihatan ini ya si ininya ya, si lubang-lubangnya ini ya, perforatednya ya, dari samping berarti dia ya? Dia dari samping Bu. Jadi kalau kelihatan sih mungkin kelihatan Bu, tapi dari sisi samping, kalau dari sisi bawahnya akan sama dengan yang extruded tadi sih Bu. Tuh. Nah selain itu kami juga punya tipe box plank. Kalau mungkin secara umumnya kita bilangnya U baffle ya, karena dia bentuknya U. Kelebihan daripada box plank ini, kalau tadi kan bentuknya strip ya Bapak Ibu ya, kalau ini kami punya dua kombinasi, kita punya dua pilihan. Pertama yang kita bilangnya linear plank, jadi emang dia secara visualnya plank, dan dia juga ada pilihan yang baffle. Nah jadi artinya apa sih kelebihannya? Pertama kalau misalnya dari desain konsep, artinya itu bisa di mix Bapak Ibu antara si linear ataupun yang linear plank dengan yang baffle. Contohnya seperti ini adalah salah satu contoh proyek kami yang di Kejaksaan Agung. Mungkin tidak terlalu kelihatan karena di fotonya ceilingnya agak cukup tinggi ya, tapi yang pasti di sini itu dia kombinasi antara plank dengan yang baffle. Jadi kombinasinya itu 3 plank dengan 1 baffle. Dan itu direpitasi, jadi 3 plank 1 baffle, 3 plank 1 baffle. Jadi kan karena kenapa asik kayak ini ya? Iya. Menarik. Jadi yang jadi penasaran saya juga pada saat order ini ya Bu, ini kan ada 2 ukuran gitu, size gitu, ada yang plank, ada yang baffle. Itu termasuk request yang custom atau memang yang sudah ada tipenya yang seperti ini Bu? Gitu. Maksudnya plank dan baffle-nya itu masuk dalam area satu tipe gitu. Justru awalnya pada saat proses ini ya Pak, pertama emang dari pihak perencananya itu diskusi cukup panjang dengan kami. Artinya dia pengen ceiling dengan baffle dan plank, tapi bagaimana caranya ini tidak monoton. Jadi artinya kami mencarikan yang sesuai dengan si planknya dengan si baffle, karena si planknya sendiri, ini contohnya ya Pak, kalau untuk linear kan dia tingginya itu di baffle itu kan dia tingginya 3 cm Pak.
Jadi sebenarnya kami mencoba mencocokkan bagaimana si plank dan si baffle itu menjadi satu kesatuan yang integrated yang bagus. Jadi kita bilang, oh ya udah baffle-nya di 3 cm tingginya tapi linearnya itu di 100. Jadi endingnya itu akan ketemunya cukup smooth. Itu. Jadi emang kami mencoba waktu itu memberikan advice, oh kalau kombinasi begini harusnya bagus loh. Jadi emang dalam proses menggodokkan yang cukup lama sih kemarin Pak. Itu sampai terjadilah, karena kan ini Kejaksaan Agung ya Pak, kan mereka berharap ini kan jadi satu ikon yang cukup bagus untuk gedung mereka secara, ini pintu masuknya Pak soalnya. Oke. Baik. Dan kedua mereka juga pengen warnanya harus senada dengan interior ataupun furniture yang di dalam gedung yang mainly itu memakai kayu. Jadi artinya dipilih warnanya coffee ataupun krem. Jadi dimatchingkan juga Bu secara pewarnaannya. Saya lanjut, ini yang sistem yang terakhir adalah Metalworks Hook-On. Nah, apa sih kelebihan dari Metalworks Hook-On ini? Adalah pertama dia itu adalah monolitik ataupun yang conceal looks. Kadang kan orang maunya tidak terlalu banyak kelihatan rangka-rangkanya ya Bu. Jadi artinya untuk Hook-On ini selain secara visualnya, kadang kan juga ada beberapa customer maunya tuh panel tuh ukurannya besar. Jadi kalau untuk panel dengan ukuran besar ataupun custom, kami emang menyarankan dengan sistem yang Hook-On ini. Itu. Terus kelebihan yang lainnya, ini juga bisa diakses tanpa menggunakan tools khusus. Ini pembagiannya. Ini sebenarnya lebih untuk secara visual detailnya ya Bu. Oke, jadi permainan naik turunnya si si ceilingnya ini itu juga berdasarkan dari aksesorisnya menggantung itu ya Bu Jenny ya. Jadi kayak tadi kan kayak ada pengambang dan juga kayak naik turun gitu. Ya, jadi sebenarnya itu tergantung dari jadi gini Pak, jadi secara gambar detail ini semua itu akan dibantu dari tim engineering kami. Jadi artinya untuk secara detailnya sebenarnya Bapak atau Ibu tidak usah pusing, wah kira-kira kalau saya mau ceiling saya looks-nya misalnya curve, bagaimana ya? Artinya itu akan kami support dengan kami memberikan gambar detail atau drawing yang seperti ini. Itu. Jadi emang ini kan banyak namanya ya, mungkin kalau dilihatin sekilas, wah kira-kira tipe mana sih yang cocok untuk ceiling saya? Sebenarnya yang menentukan adalah dari tim engineer kami juga. Misalnya dari awal Bapak atau Ibu memberikan desain looks-nya seperti apa, dari kami akan memberikan advice dari tipe-tipe ini kira-kira mana yang cocok. Gitu. Berarti pertanyaan saya nomor 1 tadi ya Bu ya? Ya betul. Pengen yang kayak gini, ini kira-kira yang cocok apa materialnya yang mana gitu? Karena kan banyak banget tuh Bu Jenny punya. Ini benar Bu, jadi ini melengkung ya? Ya ini yang lengkung Bu. Nah, untuk yang melengkung itu Bu, metal ceilingnya dari Knauf ini itu bisa maksimal radius berapa Bu? Curve-nya itu lengkungannya Bu? Atau emang ini melengkung itu karena sistem aja gitu, bukan dilengkungin panelnya? Sebenarnya gitu. Untuk panelnya sendiri sih bisa melengkung Pak, saya lagi cariin Pak, kebetulan ada detailnya. Nah, untuk radiusnya insetnya di sekitar 2,7 meter. Cuman balik lagi kan sebenarnya menjadi problem tuh handlingnya ya Pak. Jadi emang banyak faktor sih Pak. Artinya kalau semakin besar, pertama kan artinya secara ketebalan material pun akan disesuaikan. Itu yang pertama. Terus kedua dari sisi handling, kalau material lebih tebal, lebih rigid, pasti kan endingnya ke harga Pak. Sebenarnya prinsipnya emang kami akan menyesuaikan semuanya sesuai dengan desain ataupun kebutuhan sih Pak. Gitu. Jadi yang menjadi concern dari teman-teman arsitek diharapkan pada saat desain banyak faktor, yang tadi masalah teknis dan non-teknis. Non-teknisnya seperti masalah handling atau lift kalau misalnya di gedung. Nah, itu harap menjadi perhatian juga sih. Di dimensi berapa itu Bu? Maksimal. Tadi yang 3 meteran itu ya mungkin ya? Yang 2,7 meter itu Bu. Ya, yang itu ya. Kalau yang tadi yang itu yang plank-plank itu? Kalau plank 3 meter. 3 meter ya. Oke. Nah, mungkin yang saya mau sampaikan tadi yang mengenai koridor, karena kebetulan kemarin ada yang nanya saya juga. Jadi ada salah satu project, dia itu dengan koridor sekitar 2 meter. Kadang kan mereka tuh tidak mau banyak sambungan ya Bu, kalau bisa ya satu panel full untuk sesuai dengan lebar koridor. Jadi kami punya sistem untuk kita bicaranya koridor sistem Bu. Artinya kalau koridor pertama kan juga pasti banyak equipment ME di atasnya. Jadi untuk sistem kami itu dia tuh tidak ada hanger.
Jadi kalau pasti kan ada pertanyaan, loh kalau saya mau buka banyak hanger gimana? Kan Habis, berarti artinya orang tuh tidak bisa Betul. lewat. Ya, jadi untuk semua sistem aksesorisnya itu semua dilakukan di dinding. Jadi untuk area tengahnya itu dia free. Free. Ini bisa diakses di mana saja berarti ya. Jadi kesannya kayak itu apa namanya, buat kontrolnya gampang ya, tinggal kerusakan di sebelah sini buka di salah satu panel itu. Perlu mental ya. Solusi kan membutuhkan 2 panel utuh 60 waktu itu, jadi dia butuh 3 panel las-lasan kecil. Kalau itu kan artinya malah jadi riwel ya Bu. Tapi cukup dengan 1 panel full sebenarnya secara SDK-nya pun dapat, secara fungsi servisnya, maintenance-nya pun mereka juga dapat gitu. Lebih clean juga ya, nggak ada sambung-sambungan las-las kecil tadi ya. Iya, lebih modern sih Bu, modern looks. Oke. Itu Bu yang sebelumnya tadi Bu, yang warna ungu itu tadi menarik kayaknya. Warna ungu. Yang tadi lighting warna ungu pink tadi. Yang ini ya? Iya. Itu berarti dia berupa apa ya Bu ya? Kayak panel terus ditekuk gitu, atau si ketebalannya itu berarti masuk satu kesatuan gitu, satu unit gitu. Ini kan ada ketebalannya tuh. Benar. Nah, seperti ini sih Bu. Kayak gitu jadi ya, dia sistemnya di hanging ceiling Bu. Jadi artinya di hanging untuk masing-masing panel tuh digantungkan Bu. Karena kan senangnya maunya ceiling itu di area-area khusus ya Bu, tidak semua area tuh di cover dengan ceiling. Jadi sebenarnya untuk hanging ataupun canopy system itu emang sangat memudahkan sih Bu. Jadi ini bisa disesuaikan dengan area-area yang kira-kira dari Bapak Ibu ingin dipasang ceilingnya tuh di area mana aja gitu. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan juga Bu Jenny mengenai yang perforated. Tadi saya lihat beberapa desain itu perforated atau perforasi bolong-bolong di panelnya itu tuh agak custom gitu Bu. Jadi nggak patternnya tuh nggak sama semua. Beda-beda ya Mas ya. Iya, beda-beda itu ya, apakah memang bisa di request atau memang sudah ada pilihannya Bu untuk perforated atau bolong-bolongan di panel metal ceiling kenaf ini Bu? Oke, untuk pattern perforasinya sebenarnya kami juga punya pattern yang sudah standar. Tapi misalnya di luar yang standar ini dari Bapak atau Ibu pengen custom, polanya itu bisa. Karena kebetulan kami sudah punya beberapa project referensi, mereka custom. Biasanya emang contohnya waktu terakhir kami ada supply di beberapa data center, karena kan untuk kebutuhan airflow-nya ya Pak. Jadi emang mereka sudah request langsung di 60% open area. Kalau tadi kan dari Bapak Ibu lihat kan itu rata-rata agak kecil ya. Jadi emang kalau misalnya udah bicaranya kebutuhannya khusus, emang dari kami sendiri pun akan membuatkan pola perforasinya dulu menyesuaikan dengan 60% open area itu. Itu kalau dari sisi kebutuhan ya Pak Bayu. Tapi kalau misalnya dari sisi estetika, misalnya dia punya pattern atau pola sendiri, itu pun juga bisa sih. Yang penting kami dikasih detail untuk polanya Pak. Nah, misalnya diameter hole-nya, karena kita disuruh mikir pusing dulu sih Pak. Jadi emang kami biasanya minta dari teman-teman arsitek desainer share dulu misalnya polanya mau seperti apa, baru kami akan menyesuaikan dengan thickness materialnya. Kan itu pengaruh juga Pak. Sama itunya ya, misalnya mau dikasih apa tadi akustik gitu ya, berarti ya sama lapisan dalamnya berarti. Bisa lebih ke ini sih Bu. Semakin besar 60% kan open banget itu ya berarti ya. Iya, itu thickness-nya itu waktu itu sampai 2,5 mili Bu. Itu. Saya lanjut ya Pak, karena sebenarnya ini udah mendekati terakhir sih Pak. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu tidak boring ya dengan penjelasan kami hari ini. Tenang Bu Jenny, pertanyaan banyak Bu di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, silakan lanjutkan Bu. Kalau tadi kan bicara metal ceiling untuk di area ceiling. Selain ceiling kami juga punya namanya metal wall. Dimana kalau bicara metal kadang kan ada kebutuhan yang kebetulan yang tadi saya cerita open area 60%, mereka pasang untuk di area dinding. Itu. Kadang kan dari beberapa desain maunya industrial looks ataupun dia continuous antara ceiling dengan dinding
ceilingnya metal, dia continue sampai ke dinding. Artinya kami juga punya solusi metal ceiling untuk di area dinding. Ini contohnya, jadi untuk panelnya sendiri bisa dipasang secara vertikal dan juga bisa dipasang secara horizontal. Jadi artinya mungkin seperti yang tadi sempat saya sampaikan di awal, bahwa dari Knauf Ceiling Solution sendiri emang memberikan banyak solusi baik untuk di ceiling ataupun di dinding, contohnya salah satu yang seperti ini. Karena kan mungkin orang persepsinya, wah kalau metal ceiling ya di ceiling gitu loh. Tapi dari kami sendiri pun punya opsi atau pilihan untuk metal untuk di area dinding. Tanpa terasa sudah selesai. Gimana Pak Bayu? Mungkin sebelum diselesai Bu, ngomongin sedikit yang wall ini. Berarti ini bisa dibilang ini juga bisa dimanfaatkan untuk fasad Bu, atau tetap direkomendasikan di area dalam? Ini peruntukannya untuk di interior aja sih Pak, di bagian dalam. Ibu, ini tadi yang putih itu looknya apa ya? Glossy atau matte atau agak doff, bertekstur kayak gimana? Kalau dari finishing kami semuanya matte sih Bu. Matte. Okay. Ya. Jadi ini bisa jadi solusi ya, Mbak Nov. Misalnya di dalam ruangan itu biasanya kan ada balok-balok atau pilar-pilar gitu ya, untuk bisa menutup, ya. Lebih untuk estetik, untuk menutup. Ini bisa jadi solusi ya Bu Jenny. Jadi alternatif lain material selain yang selama di interior pakai ya. Iya. Karena kan sekarang rata-rata selalu pakainya mungkin dengan batu pakai stone ya Pak. Artinya kadang kan malah saya lihat sekarang tuh sudah mulai beralih, mereka juga mau kombinasi antara yang natural dari stone-nya dan ada industrialnya dari metal gitu. Dan juga bisa dengan akustik, misalnya kalau bicara dinding stone contohnya ya Pak, misalnya dari batu-batu kan sebenarnya dia tidak punya fungsi akustik, jadi sebenarnya si metal ini pun bisa sebagai bagian dari akustik untuk di area dinding gitu. Wah, ini solusi banget ya buat cari pelapis dinding tapi yang mau teknis cara pemasangannya cara kering. Nah, ini bisa jadi solusi ya Bu. Betul. Dan ini juga cepat Pak dan bersih. Nah, bersih gitu ya. Sama itu Bu, berarti tadi kalau misalnya tadi di ruang kitchen gitu misalnya yang terlalu lembab gitu Bu, ada aksesoris khusus atau emang sama aja gitu? Dari kan pasti kelembaban gitu kan, humid, terus mesti kalau di kitchen kan mungkin banyak minyak atau gimana itu Bu solusinya untuk pembersihannya gitu kan, jangka panjang mungkin ya, bukan yang daily cleaning gitu ya. Sebenarnya untuk area kitchen sih sebenarnya kami juga udah punya beberapa project referensi ya Bu. Sebenarnya untuk treatment khusus sih tidak ada Bu, cuman kami menyarankan tadi dengan material yang dengan dengan aluminium sih Bu itu. Terus kalau misalnya pembersihan sebenarnya paling gampang kan, orang nggak mau repot, dia sebenarnya pakai kain basah atau spon itu dilap ya Bu. Itu harusnya sih tidak akan menjadi masalah Bu. Kalaupun mereka mau dispray misalnya disemprot Bu, tapi kayaknya jarang deh Bu, karena kan takutnya basah ke mana-mana ya Bu ya. Paling kalau mereka mau yang agak sedikit rigid bisa dengan sistem clip in, karena kan itu dijepit Bu. Tapi misalnya kalau dengan pembersihannya mereka mau dibuka satu persatu, bisa dengan alternatif solusi yang lay-in. Jadi panelnya tuh bisa diturunin satu persatu gitu. After sales-nya ada dari Bu Jenny itunya. Apa misalnya kalau untuk udah sekelas project gede kan mungkin ada biaya maintenance mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu, dari Knauf biasanya apakah ada service kayak gitu Bu? Kalau dari kami sih tidak ada Bu, karena kami tahu produk kami itu sebenarnya bisa di self cleaning ya Bu, artinya tidak perlu harus kami ataupun dari sourcing pihak ketiga yang melakukan cleaning, sebenarnya tidak perlu Bu. Artinya dari pihak gedung sendiri pun bisa melakukan itu semua sendiri Bu. Contohnya tadi mereka bisa lap dengan kain atau spon, ataupun paling gampangnya misalnya untuk cuma bersihin debu mereka bisa dengan vakum ataupun dengan chemotching itu. Paling kalau dari services kami yang di warranty itu Bu. Jadi kalau untuk produk kami sendiri, kami memberikan garansi untuk secara full system ya Bu. Jadi full system itu artinya dari panel berikut dengan rangka, semuanya full dari Knauf. Itu kami memberikan garansi. Kalau itu misalnya kena kayak scratch gitu Bu? Mungkin ya, tapi mungkin kalau ceiling lebih relatif aman kali ya Mas. Gak ada yang mau garu-garu ke atas. Paling tikus ya Mbak kalau ada. Kalau dinding kan orang kadang iseng tangan ngapain gitu kan, tuh kalau di ceiling kayaknya effort kayaknya kalau mau
lebih relatif aman ya Bu Jenny ya. Kalau scratch-nya ringan sih aman ya Bu, kecuali dengan tujuannya mungkin orangnya lagi Iseng banget. lagi iseng atau sekarang lagi tantum Bu, mungkin kisah beda lagi ya Bu. Saya langsung akan bacakan pertanyaan pertama Bu Jenny. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Ediswan dari Ciputra Group gitu. Ada beberapa pertanyaan dan mungkin sudah terjawab tadi ya. Cuman nanti Bu Jenny boleh dijawab secara cepat aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi pertanyaan pertama mengenai karat Bu. Metal sealing ini apakah beresiko terhadap karat? Tadi sudah terjawab karena sudah di powder coating, jadi cukup aman ya Bu ya mengenai karat ya Bu. Betul. Oke, saya langsung ke pertanyaan kedua ya Bu dari Pak Ediswan. Jadi Pak Ediswan menanyakan kedua, tetap perlu metal furring atau rangka holo? Dan ini juga sudah terjawab. Mungkin ditambahkan sedikit Bu, apakah perlu metal furring atau rangka holo? Untuk rangkaan sebenarnya semua sistem kami itu sudah ada dalam sistem kami. Kalau misalnya metal furring kebetulan atau holo itu tidak cocok untuk metode sistem dari rangka metal sealing kami. Contohnya kalau yang dari beberapa paparan tadi, sebenarnya dari kami, setiap sistem kami itu sudah ada sistem perangkanya sendiri. Itu jadi emang tidak memerlukan additional pakai rangka furring ataupun rangka holo. Oke, baik. Itu pertanyaan jawaban kedua Pak Ediswan, dan pertanyaan ketiga dari Pak Ediswan, apakah bisa untuk drop ceiling Bu? Nah ini tadi sudah terjawab juga sebenarnya, mungkin boleh sedikit ditambahkan Bu. Oke, kalau untuk drop ceiling ataupun perimeter pinggir sebenarnya kami punya aksesoris nama Axiom Pak Ediswan. Artinya kalau misalnya floating ceiling kan kadang mereka tuh pinggirannya tuh ada drop sekitar mungkin 5 atau 10 cm. Mungkin untuk detailnya saya boleh share ke Pak Ediswan setelah ini ya Pak. Bahwa dari produk kami sendiri pun kami punya beberapa item aksesoris sih. Itu Pak Edi. Oke, seperti itu. Dan pertanyaan keempat dari Pak Ediswan, pelubangan untuk lampu atau jalur masuk kabelnya seperti gipsum pada umumnya atau gimana Bu? Nah ini untuk tadi pertanyaan yang mengenai lampu gitu ya dan jalur masuknya, apakah treatmentnya sama seperti penggunaan gipsum atau seperti apa Bu? Ya, untuk proses pelubangannya sebenarnya sama Pak. Mungkin yang berbeda tuh alatnya ya Pak. Kalau gypsum mungkin lebih mudah karena lebih soft. Kalau untuk alat pelubangannya aja yang berbeda. Tapi untuk cablingnya sendiri harusnya sih sama sih Pak. Nggak ada yang berbeda. Untuk proses penarikan kabelnya itu sama. Nah, pertanyaan kelima Ibu, karena kebetulan beliau dari developer Ibu dari Ciputra. Pertanyaan kelimanya langsung menanyakan harga per meter persegi Bu, atau per pieces atau per panel itu berapa ya Bu? Oke, karena kan item kami banyak banget boleh, ya Pak. Boleh di-share Bu. Kalau untuk harga mungkin dari distributor kami ataupun mungkin setelah ininya paling kami akan hitungkan dan kami kirimkan indikasi harganya ya Pak Bayu ya. Karena sesuai dengan tipenya Pak. Karena kan tadi kalau dilihat kan tipenya banyak Pak. Oke, berarti setelah ini Bu Jenny atau teman-teman dari dari Knop Sealing akan mengirimkan katalog dan juga press list-nya ke Pak Ediswan, boleh ya Bu? Boleh Pak, siap. Oke. Baik, seperti itu Pak Ediswan, mudah-mudahan kelima pertanyaan dari Bapak terjawab semua. Halaman pertama yang akan ditemukan oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian adalah halaman Venus namanya. Jadi di sini adalah halaman di mana kita bisa melihat update-update dari teman-teman konsultan, developer yang sudah punya halaman di Katalog Pro, dan juga teman-teman manufaktur atau vendor material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Dan sebagai informasi, saat ini Katalog Pro sudah mempunyai 800 brand dari 3 kategori pekerjaan, yaitu arsitek interior, sipil, dan juga MEP. Jadi teman-teman nggak perlu lagi harus repot keluar masuk website atau mungkin mencari bagaimana katalog dari brand-brand tersebut. Nah, di Katalog Pro di sini sudah menginformasikan semua itu. Dan seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwa Katalog Pro ini fungsinya tidak hanya untuk window shopping, lihat-lihat material, tapi di sini kita juga bisa melihat brand-brand. Contoh misalnya kita ingin mencari Knaf misalnya ya, seperti yang akan kita masuk Knaf Solutions. Nah, di sini ini adalah halaman Knaf. Jadi kita bisa melihat Knaf ini dari mana, PIC-nya siapa, gitu. Nah, akhirnya Katalog Pro membuat satu feature namanya promo dan juga RFQ, dan di sini teman-teman sudah bisa mendapatkan
produk-produk tersebut dengan harga yang cukup menarik dengan cara yang juga lebih efisien. Mungkin untuk services terbaru Katalog Pro ini akan dibantu oleh Mas Prima untuk menjelaskannya secara singkat. Silakan Mas Prima. Jadi setelah login yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu, Ibu akan dapatkan, tinggal di scroll ke bawah akan highlight warna merah, yaitu ada promo, RFQ, dan order list, di mana kita akan klik promo itu apa dan RFQ itu apa. Di sini akan muncul di halaman promo terdapat beraneka ragam bahan-bahan material building atau bangunan secara khusus yang Bapak Ibu bisa belanja secara langsung dengan harga promo. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu bisa informasikan ke teman kerja, ke tetangga, atau ke saudara yang sedang membangun rumah atau membangun proyek, bisa langsung memanfaatkan di halaman promo ini material-material yang sedang promo. Caranya bagaimana? Di sini saya akan langsung, caranya bisa search, atau apabila memang ada kebutuhan Knauf, di sini kita bisa langsung search, yaitu Knauf Ceiling Solution. Di sini bisa kita langsung klik halaman promonya, dan di sini telah hadir beberapa produk yang dihadirkan oleh Knauf Ceiling Solution, tentunya langsung dari prinsipalnya Knauf. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan kualitas dari produknya. Kita misalnya tinggal klik salah satu produknya dan bisa button beli, dan kita akan klik button beli, dan di sini bisa isi alamat pengiriman dengan lengkap, sehingga Bapak Ibu yang ada di rumah, di kantor, atau dimanapun sedang berbelanja di Katalog Pro, produk tersebut akan hadir langsung ke alamat yang telah Bapak Ibu isi dengan lengkap. Nah, itu tidak hanya itu Bapak Ibu, selain promo, kita juga kedatangan atau ada 2 fitur yang sangat memudahkan, yaitu RFQ. Nah, RFQ itu apa sih? Nah, RFQ ini biasanya dimanfaatkan oleh konsultan atau kontraktor atau developer atau owner untuk melakukan penawaran. Nah, tentunya apabila Bapak Ibu tidak menemukan produk-produk di halaman promo, di halaman RFQ ini Bapak Ibu bisa langsung menawarkan atau meminta produk tersebut yang tidak ada di halaman promo. Contohnya kita bisa isi halaman tujuan pengiriman proyek tersebut dengan alamatnya, ini saya sudah isi. Nah, atau ada catatan dengan provinsi, dengan kota. Nah, di sini apabila ada kebutuhan Knauf Ceiling Solution untuk produk metal ceilingnya, tinggal isi brandnya Knauf Ceiling Solution, nama produknya metal ceiling. Nanti setelah mendapatkan pemaparan yang lengkap dari Ibu Jenny, Bapak Ibu bisa isi deskripsi atau isi dengan jumlah atau produk atau area yang ingin digunakan untuk Knauf Ceiling. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik send RFQ, maka kami akan membantu memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semua. Tidak hanya itu Bapak Ibu, selain promo dan RFQ, kita juga ada tombol instan, yaitu WhatsApp di sebelah kanan ini. Bapak Ibu hanya mengklik salah satu ikon ini dan bisa lanjutkan ke chat, dan akan terhubung dengan tim Katalog Pro yang akan siap membantu kebutuhan material building Bapak Ibu. Jadi itu fitur terbaru dari Katalog Pro. Semoga fitur terbaru ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk membantu kebutuhan material building Bapak Ibu. Jadi ada 3 cara Bapak Ibu, bisa lewat WhatsApp di Katalog Pro di 0822 666 1678, atau bisa langsung ke promo maupun ke RFQ. Terima kasih Mas Bayu, belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. GoPro. Katalog Pro. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Knauf hari ini bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup Product of the Week hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.